Untuk itu kami memanggil dengan hormat ini sebagai moderator untuk sesi ini Bapak Muhammad Rosihan selaku Wakil Ketua Umum Ideal Bidang UKM Indonesia Maju ke Depan. Yang tepuk tangan atau doain penghasilannya tambah banyak. Tunggu apa tepuk tangan udah amin. Tepuk tangan sekali lagi boleh? Silakan. Ya, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembicaranya udah hadir semua ini ya. Selamat siang Pak Andi Sarif. Selamat siang Pak Maskur sama Mas Ponco. Ya. Oh iya. Sambil menunggu yang sedang makan dan jalan-jalan di Expo, saya perkenalkan satu persatu ya. Jadi mungkin udah apa ini? Udah baca profil pembicara. Sambil saya panggil yang pertama Pak Andi Sarif. Selfie-nya nanti aja Pak. Nah ini kayaknya Pak Andi Sarif full tim ini ya. Iya full tim. Ya. Oh gitu ya. Terima kasih Pak Andi, silakan duduk di depan. Ya Pak Andi Sarif ini dari saya nyebutnya nurbaya.com ya. Ya, nurbaya.com itu platform UKM yang hari-hari ini sedang di-campaign besar-besaran secara nasional, dikenalkan pada UKM di seluruh Indonesia ya. Jadi nanti penjelasan singkatnya nurbaya.com mungkin bisa diintroduksi Pak ya. Oke. Nah, yang pembicara kedua Mas aja ya. Biar kita ngumpul di sini. Oke, pembicara kedua saya panggil Pak Maskur Aulia. Silakan Pak. Ya, Pak Maskur ini yang punya website namanya auliajati.com. Beliau adalah produsen dan eksportir produk-produk furnitur khususnya untuk taman ya. Yang apa ini sudah malang melintang di dunia online. Beliau ini domisilinya di Jepara. Jadi oke. Satu lagi Pak Ponco, silakan Mas Ponco. Ini sama-sama dari Jepara, ya. Beliau juga produsen sekaligus eksportir produk-produk furnitur. Nah, kedua kita di sini hadir tiga pembicara hebat-hebat ya. Pak Andi nanti akan menguasai pasar nasional, sedangkan beliau-beliau ini sudah kenyang pasar internasional. Jadi salah satunya Pak Maskur itu punya strategi yang sudah tahu, saya sudah sering dengar dan dulu pernah berguru ke beliau-beliau ini. Pak Maskur menguasai pasar Inggris, jadi fokus. Nah kemudian Pak Ponco ini menguasai pasar Prancis, ya. Dan beliau-beliau ini punya apa ini? Workshop, juga punya apa ini distribusi di Jepara, juga membina UKM produsen di Jepara. Jadi produknya dikirim, bisa kan hampir semuanya di pasar global. Nah, oke. Saya persilakan satu persatu memperkenalkan diri. Mungkin waktunya 1 menit 3 menit untuk tentang bisnisnya masing-masing. Silakan. Adi dulu dong. Berdasarkan berat badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Andi Sarif, saya dari Nurbaya Inisiatif. Mungkin duduk dulu ya, nanti kan aku ngobrol kan, ntar bosan lagi. Itu Nurbaya Pak. Kita itu konsepnya Nurbaya Inisiatif adalah mengonlinekan UKM Indonesia yang belum online menjadi pemain online. Konsepnya seperti itu, konsep dasarnya simpelnya itu. Iya. Sekarang sudah online Pak websitenya? Sudah 11.000. Ada 11.000 UKM bergabung. Ya. Jadi target kita akhir tahun itu 30.000. 30.000 UKM. Target utamanya itu 2 juta 2 tahun ke depan. Iya, iya. Namanya mimpi kan jangan kepala mau mimpi kan. Iya, yang sama ya. Mimpi bukan mimpi kan. Mimpi kita adalah insya Allah 2 juta UKM yang akan kami lakukan 2 tahun ke depan. Oke. Untuk pasar lokal atau juga Kita fokusnya ke pasar lokal saat ini. lokal ya saat ini. Oke. Iya. Silakan, Mas Ponco. Kira-kira perkenalan sedikit bisnisnya Presiden Furnitur ya ininya ya. Ya. Oke. Silakan Mas. Salam sejahtera. Selamat siang. Nama saya Ponco.
perusahaan saya Presiden Burjak.com. Kita perusahaan tapi kita ambil barang dari pengrajin, jadi kita memiliki banyak kontrak, lalu kita ekspor itu saja. Dan kita ekspor bentuknya furniture untuk luar ruangan. Untuk sementara ini kita udah bisa segmen per bulan sekitar 25 kontainer. Berarti satu hari hampir satu kontainer ya. Kalau pas jadwal kemarin tertunda bisa lebih dari satu hari. Iya. Ini masih termasuk UKM atau bukan, Mas? UKM. Oh, UKM ya, usaha kecil miliaran. Nggak mau disebut menengah, nggak mau kecil aja, yang penting miliaran. Oke. Selama ini pasar terbesar di Pasar terbesar masih Prancis. Prancis ya, fokus di sana ya. Iya. Iya, oke. Lokal nggak main, Mas? ASEAN gitu? Lokal ASEAN ada. ASEAN ada. Singapura ya. Taiwan. Iya, iya. Asia. Hongkong. Nah, produknya furniturnya jenis apa gitu? Luar ruangan. Luar ruangan ya. Ada. Oke. Ya, terima kasih luar biasa ya, 25 kontainer. Kontainernya berapa feet, Mas? 40 feet lagi. 40 feet yang panjang itu. Waduh. Oke, luar biasa. Ya. Oke, terima kasih Mas Monco. Next, Pak Masur, silakan Pak. Perkenalan dulu kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara semua. Perkenalkan, nama saya Mas Kursianuri. Kalau mau komunitas banyak dipanggil Pak Mas Awi. Saya perusahaan saya Aulia Jati. Support selling dari auliajati.com dan ada beberapa website yang supportnya ada. Selama produk kita memang berbasis pada UKM dari Jepara, karena memang Jepara itu basicnya adalah UKM dari grup industri ya. Sehingga menurut kami saat ini adalah bagaimana mengkonekkan UKM di Indonesia dengan UKM di Indonesia. Salah satu di sini adalah kami membesarkan dari customer kami adalah di Inggris. Dan kita di Inggris pun ada UKM, sehingga hanya saja kalau di sini UKM produsen, kalau di Inggris itu UKM menjual. Jadi prosesnya untuk menjual, karena dia benar skala kecil. Dia kalau mengimpor sendiri dia nggak mampu, sehingga kami lah saat ini yang mencoba. Kapasitas produksi saat ini 10 sampai 11 kontainer weeks. Waduh, ngeri. Jadi 10 sampai 11 kontainer per minggu saat ini. Iya. Itu isi barang semua Pak ya? Semua barang. Ya, semua barang. Mungkin itu jadi mengenai strategi dan sebagainya mungkin nanti akan bicara. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Wow, 10 kontainer ngeri. Silakan Pak Di. Pak Di ada presentasi kan ya? Iya, oke. Ya, Pak Di dulu lah. Ya, kita paparkan yang lokal dulu Pak. Oke, silakan. Pakai ini Pak? Ya. Oke. Ini burung-burungan kecil ya, dan saya berat-beratnya agak menakutkan untuk berdiri di sini. Ini di bawah Pak, benar Pak. Bukan masalah apa ini, soalnya kalau ambil jatuh kan nggak bisa juga. Silakan yang baru datang di tengah aja. Kita nyantai-nyantai aja kok. Nyantai deh kok. Nah, ini forum UKM itu harus informal ya, jangan formal terlalu mapan. Ya, silakan. Di depan. Yang formal di atas, di sini termasuk informal gitu. Iya, kita ini formal, nggak kena pajak di sini. Ya, silakan. Kita nyantai aja ya. Habis makan juga kan pada kantor kan? Nanti poin kerasnya juga tahu. Oke. Nama saya Nisa, dengerin. Topiknya saya omongin ini yang saya sebut sebagai hashtag digital NKRI. Digital NKRI. Jadi dalam dunia AFTA ini kan, pada akhirnya pertanyaannya tuh kemana nih? Kita nggak tahu tuh. Dalam konteks AFTA ini pertanyaannya adalah kita sebenarnya masih perlu nggak sih mikirin KRI apa ya? Boleh nggak tapi sebelum kita mulai satu aja tepuk tangan dulu Bapak Dori dong. Karena buat saya pahlawan nasional sekarang tuh yang kayak begini nih loh, nggak perlu bambu runcing sekarang mah, perlunya website sama jualan ini udah bener ini bener. Nah, saya di sini mohon maaf tidak mengatakan ekspor itu salah. Kalau mau ekspor harus ekspor, sok mana ekspor. That's not why I'm here. Kenapa? Karena nih 525 billion dolar transaksi e-commerce Asia itu setengahnya dunia itu Asia loh.
setengahnya transaksi online itu di dunia itu Asia. This is Asian century. That's what people say to me. Anyway, and I agree when it comes to that. Look, period. Why we need to go into e-commerce and only to somehow attack the Asian market? It's true. No argument there. Nih growth-nya tadi. Tuh. Ini Asia ya, Asia Pasifik ya. Ini billion dollar loh. Kebayang nggak sih? Berapa mie ayam dulu? Fans mie ayam no. Segitu besarnya growth, and is the fastest growing as well. Bukan hanya kita sudah besar, we are also fastest growing. Kenapa? Karena penetrasi internetnya juga pun berkembang pesat. Indonesia 9 tahun terakhir 1250% growthnya internet populasi. That's faster than China and India by the way. Populasi internetnya belum online ya. Nah, jadi kan kita semua berteriak nih, wah, yuk semua yang di sini, yang di atas, let's go global, keren. Tapi kalau nggak bisa, yaudah, let's go regional, yuk kita attack semua marketnya. Tapi kalau saya hari ini mau nanya, let's stay local yuk. Begitu bilang gini, langsung jawabnya gini kan, kasih. Ada anak gaul di kantor saya, kasih. Ngapain lokal? Kita kan ngomongin AFTA nih. We're talking about negara-negara menjadi satu market. Jangan mikir Indonesia aja, mikir besar. Oke, let's think big. Internet user 2014, Filipina 40 juta, Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapura. Indonesia mana ya? Indonesia. Oh itu dia. Fastest growing internet population in AFTA here, our own country, by size and by speed. As paling gede. Satu. Jadi aku bertanya sekarang kan, argumen bahwa let's not worry too much about local market for me makes no sense. Dari populasi, kepada bilang ini, tapi transaksi pasti besar di Singapura. Yakin? Oke, pasti. Transaksi online 2012. 104 triliun semua negara yang lain, kita 94 triliun. Satu negara. 2015 ya. What happened in 2015? Jadi saya cuma berargumen bahwa if you can do export, go do it. If you have good quality enough and capability to go export, do it. What happened if you can't? What do you do if you can't? Guess what? We're in the biggest market, and everybody else and their grandmother is coming here. Semua main sini semua. Everybody's coming here. Look, money talks, ya kan? Ini kan cuma ngomong nih. Money talks. Louder than words kan? Semua kan tahu ini kan? Ada William nggak hari ini? Ada William? Kalau ketemu sama William, salamin dia. Why? This is a breakthrough. This is the biggest, most important news of Indonesian startup history. Buat saya. Why? The two biggest investors, Sequoia tau gak sih yang invest di Google awal? This is the biggest player of investor saying, gua mau taruh 1,2 T di perusahaan Indonesia. Emang William suruh ke Laos gitu? Enggak. William, kamu ke Laos ya? Di 1,2 triliun ke Laos? Enggak. He's supposed to dominate this space. So think about this. Size paling besar, transaction online yang paling besar, and you got the biggest Silicon Valley investor and the biggest tech Japanese investor bareng-bareng nginvest di satu company. Bukan untuk ke Laos, bukan untuk ke Thailand, percaya sama saya deh. It's here so they can dominate the space here. So my argument adalah kita bagi tugas yuk. Pahlawan nasional satu yang sudah bisa ekspor, terusin, let's go. Those who can't, those who want to make money from online, understand you are living in the biggest market in the whole region. According to someone very big from China, told me bahwa in her mind, Indonesia will be the second biggest e-commerce market in the world dalam 10 tahun ke depan. Kata dia, this is a person that's in charge of a company yang transaksinya adalah 40.000 transaksi per detik. So, I'm gonna listen to her. I'm gonna listen to her.
so should we. Jadi buat saya, I'm here, siapapun juga di sini, asking everyone that's involved in e-commerce locally, let's start thinking about how to be competitive locally. Tapi, how? Gimana? Kumaha harusnya? Here's what I'm proposing. By helping Indonesian SME sell online. Saya repeat ya. By helping Indonesian SME sell online. That's what I'm proposing to everybody. Why? 108 juta penduduk Indonesia, productive age. 8 juta unemployed kalau nggak salah. 55 juta UKM, which is 99.9% of the entire business unit, plus, guess what? Employing 99.09 million people. Dari 108. Buat saya yang paling lucu di negara ini adalah bukan TV show ELK, bukan. Yang paling lucu di negara ini adalah seorang pemain besar, company besar gitu, berdiri dan bilang bahwa kita perlu membantu UKM. Nenek, lo membantu UKM. GDP kontribusi UKM itu berapa di negara ini? 56,6%, 57%. Tuh. Ekonomi ini 2008 nggak hancur lebur kayak negara-negara lain. Karena apa? Karena UKM. Why? UKM tuh bikin di sini barangnya, yang bikin orang sini, yang jual di sini, yang beli di sini. Kalau kita 2008 kayak yang lain, belang bentong ekonomi kita. Jadi kebalik. UKM tuh ngebantu negara ini gitu. Bukan nih kita ngebantu UKM, ada apa ya? Yang kredit macet kan bukan UKM. Oh ya Sidoarjo, itu Sidoarjo. Politik sekali gue. Maaf, yang golkar, maaf, kelepasan. Gue sangat tidak politis. 3 things that can help them. 1, UKM perlu mentoring, pasti. 1. Dia sangat area. Nggak jago lah kita. Boleh jago silakan, gue ngajak mentoring. Ya. 2, financial inclusion. Problem UKM, kenapa UKM banyak tetap UKM? Karena mereka nggak bisa bikin relationship sama bank, sama lembaga keuangan. That's their major problem worldwide, by the way, di sini juga. Nah, yang ketiga nih kan kita nih. Technology is supposed to be an enabler, great equalizer. That's what technology is supposed to be. Dari Afrika sampai ke sini, if technology is being applied the right way, it can help. Yang ngerti teknologi siapa aja? Kita di ruangan ini. So what if we apply our knowledge about technology, about e-commerce, by helping SME? What happens if we apply a bit of our technology to use for them? 55 juta, 90 juta orang coba. Nah, tapi kan buat saya ini bukan saya ngomong ya, bukan saya sebagai Mama Loren. McKinsey Global Institute bilang bahwa after their study, UKM yang pakai web technologies will grow double compared to those who did not use web technologies. Double growingnya, kata McKinsey. What happen if each of us di ruangan ini aja help just one SME? Satu UKM aja, satu orang UKM. Jadi satu UKM tiba-tiba jadi punya kemampuan going online ya. That's one. Nah, tapi kan ngapain? Why? Langsung ada yang nanya, gue tau nih, ada ngomong sih, gue kan bukan yayasan, ngapain mau bantu UKM? So, if you don't want to help UKM for the sake of the nation, if you don't want to help the country, or you don't want to help UKM because of your beauty and need to help other people, it's fine. Be selfish about it. You should help UKM, why? Because they're hot. Period. You want to know how hot they are? Let me show you how hot they are. The past 12 months, 60,000 SME products were typed, diketik di Google dari Indonesia 1.2 billion times in 12 months. Batik Pekalongan, sendal apa, sampai tokek, baru tokek dijual. Don't ask me, tokek is there, okay? So, search 5,000 times last year in Google, that's what I know. If you sell busana muslim, for example, busana muslim itu diketik di Google dari Indonesia ya, 147 juta kali dalam setahun. Mana? Kalau saya tanya, kalau kita ngetik di Google, emang ada terpesol di bawah kita? Ketik batik? Enggak lah kali. If you're typing batik, guess what? You're looking for batik. Google for me is one of my
dream company like my idol lah Google itu. Jangan tahu gitu dong. I met Eric Schmidt in 2009, and he is really one of my idol. So I asked him this question, I said, kenapa sih belum pada nggak kesini? Waktu kan belum kesini kan, nyesel juga gue minta gitu. Including juga kayak investment venture capital gitu kan. Dan dia bilang gampang, dia bilang your country itu problemnya adalah your country belum showing how your technology can become a $1 billion company. Nah, ini balik nih, kenapa Tokopedia jadi penting? Tokopedia jadi penting karena sekarang the same guys yang invest di Google is investing in Tokopedia. Why? That means someone has done the research. This thing is gonna be big. Demand-nya akan besar. Nah sekarang, balik lagi, kalau misalnya nih, we know batik diketik di Google 47 juta kali dalam setahun di Indonesia. What if we can help out 1,000 batik owners to be able to sell online? They're hot, their product is being searched, their product's being looked for. We have in our platform a jilbab store that sell 13,000 jilbab in 9 months. Jilbab doang, gak ada yang lain. Shoe store, anak muda 2, baru nikah, malah baru lulus kuliah, 400 juta sebulan jualan sepatu doang. You tell me adalah apa? Jadi kalau di sini ruangan ini misalnya membantu UKM, jangan mikir merah putih, gak usah. Gak usah mikir bantu orang, gak usah. Jadi padang Yahudi aja udah. Padang, ada padang. Jualan aja udah. But I'm saying this, if you have your own product, maybe you're not fast enough in putting together your product. Perhaps you should think about getting to be reseller for UKM. Sesimpel itu kok. Sesimpel itu. Nah, jadi kuncinya adalah make sure produk UKM itu available online. But, nggak ada bagian, don't force them to create online store. Ada yang bilang, heh? Here's what it is. Saya tukang bakyak. Saya jago bikin bakyak. Jangan suruh saya bikin Facebook store, nggak ngerti. You guys are good creating online store. Coba bikin batik bisa? Coba bikin bakyak bisa? Nggak bisa. Don't force them to go online dengan bilang, Pak, bikin Facebook store, caranya begini, jualan begini, bingung mereka nih. But give them an ability supaya produknya bisa diakses sama online space. That's what we have now proven in Nurbaya Initiative. Kita nyoba awalnya, UKM diajarin gitu kan, suruh bikin ini digampangin gitu. Begitu dibikin, lihat fotonya kuning semua warna bajunya. Saya tanya, Bu, memang nggak ada warna lain? Pandi, kan bawahnya ada warna hijau, ada warna merah, ada warna kuning. Tapi fotonya sama tuh, kuning semua. And this is quite intellectual UKM gitu. So we decided to be as simple as this. Ada 55 juta UKM, ada 60 juta Facebook account. Kita mencoba matching kita di Nurbaya Initiative antara UKM yang gaptek punya produk sama yang saya sebut sebagai generasi 3 Facebook account. Apa itu? Generasi nggak punya 3 Facebook account. Facebook pacar 1, Facebook pacar 2, sama Facebook keluarga. This generation spend so much time online and multiple screens. Aku bilang, lu pacar 1, pacar 2, pacar 3, boleh aja, silahkan. Coba sisihin half an hour untuk manage online store. Manage online store, bikin online store, promosi online store-nya. Yes, jadi UKM-nya nggak usah ngapa-ngapain. Every night, the past 3 night, 150 kids come to our office to be trained to do this. They will manage the store. They will sell the product in the store. UKM-nya nunggu telepon aja. Pak Bakyak, siapin ya? Yang ukuran Bakyak mulu ya. Pak Batik, sebutan. Siapin ya? Batiknya besok diambil. JNE ngambil atau FL ngambil. Dah selesai. Dah soal Pak Iman. Ada 60 juta Facebook account, satu Facebook account besar, baru satu UKM udah 50 juta kena semua. That's is simple. Nah memang that's what we do. Plus ini Nurbaya Initiative juga provide financing buat UKM-nya. Pak, perlu financing nggak? Kita siapin dari perbankan. Kenapa? Karena UKM kan banyak yang namanya non-bankable. Dari 55 juta UKM, 75% itu non-bankable kan? Nggak bisa dapat pinjaman dari bank. Mereka, Bang nih, Pak saya mau bikin. Banknya bilang, kamu PT bukan? Bukan. Punya buku keuangan nggak? Nggak ada.
Adanya apa? Ya saya punya toko di situ. Gitu kan? Pergi, gitu kan? What happened when they have online store? Next year, they come back. Pak Bang, pinjam dong. Bangnya bilang dulu, PT bukan. Ada buku keuangan? Nggak ada. Adanya apa? Nih penjualan dashboard gua nih setahun nih. 13.000 jilbab dari sekian lokasi setiap hari sekian. That's a track record. That opens up yang namanya financial inclusion. Jadi dipaksain ini setiap UKM yang masuk ekosistem kita bilang costnya segini, tapi jangan bayar Bu. Kenapa? Kita siapin pinjaman dari bank aja deh. Supaya apa? Track recordnya termulai gitu. This is how you build this country one UKM at a time. With technology gitu, bareng-bareng. Nah, jadi my message to all small online players di sini adalah, please work with at least one UKM. Sell their product online. Engage them. Kalau bisa 2, oke. Bisa 3, oke. Mau gabung sama ekosistem kita ada 11.000 tuh, silahkan. We'll have 30,000 by the end of the month. We will have to sell 2 million by the next 2 years. Banyak. Mau sendiri silahkan, do that. Now, my challenge to big players here, I don't know how many big players are in the room, is that if you're a marketplace, out of 55 million SMEs, only 500,000 are online. You're fighting small number of players only. And that's why you can't get merchants. Every marketplace has the same freaking problem. The same people. What happens if the entire 55 million can be converted into availability of online sales? So my challenge to big players adalah, please, work out a way, and I love this. Rakuten is doing it, Arifina is doing it, Tokopedia is doing it. So, whatever you can, do something to help us with the SME. Not out of the love of this nation, of course not. No. Do it out of selfish reason of making more money. Because 56.6% of the GDP, that's $550 billion of transaction economy. If they spend this 10% on advertising alone, that's $55 billion. By the way, total advertising industri Indonesia, contohnya TV sekarang gabungin is 12 billion. So SME have more spending power into ensuring their product can be sold. Cuman belum ngerti ke online-nya, pada begitu. So, at nurbay.com, that's what we do. Kita bukan pemain e-commerce, bukan. Kita bukan juga pemain marketplace, karena we will never have our marketplace. Kenapa? Karena barang kita ada di Lazada juga, ada di tempat juga banyak. The idea adalah memastikan si UKM ini bisa jualan online tanpa mereka harus mengerti internet. Memastikan ada financing buat mereka juga. Memastikan tokonya berjualan di jalan. Gitu kan? So, I guess suppose if you want to call us something, we are an offline to online ecosystem, I suppose, for UKM. That's what we do. Mungkin saya akhiri dengan ini aja, karena at the end of the day, ada juga sedikit. Karena untuk saya mungkin terlalu idealis, tapi saya rasa digital NKRI itu malah perlu buat saya. Why? Because UKM itu 90 juta orang. If through technology, through what we know, we can help 90 million of our brothers and sisters to be better in their lives, to enable them, guess what? Our lives will be better too. And this nation will definitely be better as a result of it. So, inshallah I get through what I'm saying, but have fun for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kenapa namanya nurbaya.com gitu ya? Apa hubungannya dengan Siti Nurbaya? Memang ternyata ada hubungannya. Nanti ditanya jawab ya. Oke. Tadi Pak Bagia online ya, luar biasa. Terus suatu saat nanti Nurbaya akan bingung. Pak Bagia, saya order Bagia sebanyak 1 juta pasang, bisa nggak? UKM-nya langsung tutup telepon. Nah, masalah itu sudah dialami oleh dua pembicara yang akan ini ya. Jadi Pak Wojo sama Pak Maskur ini sudah melalui membina UKM itu 8 tahun yang lalu ya Mas ya? Atau lebih? Lebih ya? Itu mulai dari ngumpulin UKM-UKM pengrajin di Jepara dan lain-lain, dikumpulin, di online kan, dikirim ke ini. Suka dukanya banyak yang bina UKM ya. Jadi saya kasih kesempatan Mas Wojo dulu. Oke, silakan Mas. Untuk sharing, mungkin nanti bisa inline dengan ininya
Mas Andi. Ya, ada slide-nya juga. Oke. Silakan, Pak. Oke, selamat siang. Sorry ini narsis. Karena saya gini pengalaman, dulu saya jadi pembicara, orang nanya bener nggak orang itu cerita, karena saya nggak ngasih foto. Kirain saya ini bukan pembicara, karena tampangnya begini. Jadi Presiden Furniture, ya, itu jalan-jalan ke Silicon Valley itu. Selanjutnya, Itu yang mana? Ya. Sini Pak. Oke, latar belakang. Kalau di sini semua orang-orang kota, saya orang desa banget. Saya itu anak transmigrasi dari Lampung ya. Jadi sangat transmigran banget, sangat jauh sekali dari komunitas orang-orang kota gitu ya. Tapi saya bisa kuliah dan akhirnya saya bekerja di perusahaan furniture di Jepara. Ceritanya pun panjang juga. Saya seorang web developer, web designer sebelumnya. Jadi setelah lulus kuliah saya mencoba untuk buat website tahun 98 misalnya. Zaman dulu pakai HTML. Sudah ada yang tahu HTML? Ya, saya ngetik pakai Notepad zaman dulu. Terus saya juga bekerja di perusahaan furniture sebagai staf keuangan. Saya juga sebagai pembuat website. Pada tahun 2000 saya mencoba untuk membuatkan website orang lain ya. Cuman itu suatu perjuangan untuk mereka percaya website itu bisa menghasilkan uang, itu perjuangan. Jadi masa itu tahun 2000 internet itu buat mereka itu sesuatu yang nggak berarti mungkin gitu ya. Tapi saya sudah merasakan bahwa saya bisa dapat uang dari internet tahun 1998. Karena waktu saya bikin website, waktu itu masih MIRC, saya bikin website, saya ada teman dari Amerika gitu, kamu bisa buka punya saya ini enggak? Saya kan bikin website servernya dari kampus gitu. Oh iya saya bisa buka. Bagus ya gitu kan. Padahal barisannya ke bawah gitu. HTML gitu. Enggak ada frame-nya, enggak ada apa-apa. Jadi dia udah dari situ saya berpikir, waduh ini bisa ini buat cari uang ini. Saya bisa ekspor. Saya berpikir begitu. Tapi kenyataannya pada tahun 2000 saya ke Jepara. Saya kerja 5 tahun saya belum jadi eksportir. Saya masih jadi karyawan. Akhirnya tahun 2005 saya di PHK. Begitu di PHK, saya bikin website Presiden Furniture. Ya, Presiden Furniture berdiri tahun 2006 dengan nama CV. Tahun 2011 berubah menjadi nama PT karena ada kasus pajak. Jadi PT aja gitu kan. Kita untuk tahun pertama setelah atas sudah jadi nama CV Presiden Furniture itu bisa 25 kontainer. Tapi sebelumnya waktu saya ekspor itu saya belum punya nama perusahaan. Tapi saya sudah sempat ekspor 5 kontainer ya soalnya. Itu dengan menyewa ekspor license dari orang lain, pakai nama pribadi juga rekeningnya. Sekarang kita bisa produksi sekitar 130 kontainer per tahun ya. Per tahun itu kita produksi 6 bulan. Luas workshop kami sekitar 1 hektar dengan tujuan hampir seluruh Eropa. Semua Eropa kita sudah ekspor, tapi paling besar di Prancis dan Amerika, Brasil, Australia, New Zealand, Afrika Selatan. Barbados pernah dengar? Barbados. Vanuatu pernah dengar? Maldives, kecil-kecil itu yang kita bikin cottage di laut. Kita juga ini produk kami seperti ini. Jadi untuk luar ruangan terbuat dari kayu jati, high quality. Jadi seperti ini ya. Jadi nggak apa ini pamer saya ini karena
tadi suruh cerita pengalaman kan. Ini produk kita. Jadi bisa juga kalau saudara mau beli. Nah, ini pabrik kami. Ini kita jemur. Ini kalau yang kita jemur di luar ini yang kualitas C, yang C grade. Ya. Ini sekarang depan ini sudah kita bangun lagi pabrik. Sudah kita bangun lagi. Yang tanah sebelah ini sudah kita beli juga. Ini produk kita. Ini kalau satu hari bisa 3 kontainer kadang-kadang. Karena dibeli saya itu cuma pemasaran yang kita pakai pure internet. Jadi pakai website presidenfurniture.com. Ya. Pakai SEO, terus ada directory-nya, pakai Alibaba, EC21, ada Indonesia Network, Network yang juga member di sana. Nah, ini customer saya dari mana-mana, dari Los Gatos, dari Santa Cruz, Prancis. Itu yang Maroko itu nyupiri saya itu waktu ini. Ya, dari Jepara ke Semarang nyupiri. Ya, faktor pendukungnya berkat Tuhan, jelas ya. Mantan perusahaan furniture, jadi mantan karyawan. Karena saya mantan karyawan, saya tahu pasti bagaimana membuat suatu produk dan bagaimana saya bisa menghitung harganya berapa. Jadi saya expert. Furniture itu saya. Jadi kalau orang-orang masih menjawab harga, seandainya saya tuh chatting pakai itunya, negosiasi itu chatting saya zaman dulu. Soalnya dia ngasih harga, ngasih gambar produk gitu. Kamu bisa bikin kayak gini. Caranya gimana saya? Caranya saya kan sudah di perusahaan itu 5 tahun. Saya punya memproduksi di perusahaan saya yang lama itu sekitar 500 jenis kursi ya. Jadi saya samakan dengan ini sama enggak? Oh ini harganya sekian. Langsung saya kasih harganya sekian, tak sama dengan yang satu. Jadi pesaing saya kalah itu. Kebetulan saya langsung saya kasih harga. Terus waktu saya bekerja di situ saya orang baik. Jadi dengan pengrajin itu saya baik sama mereka. Jadi ketika saya di PHK, saya nggak punya uang kan? Saya cuma modal DP dari pembeli, terus nanti pelunasannya setelah barang berangkat. Ya, saya nggak perlu bank waktu itu. Padahal saya sudah mengajukan ke bank nggak diterima. Makanya nggak perlu bank. Terus saya dipercaya pengrajin subkontrak ya. Jadi finansial saya disupport mereka, bukan finansial ya, produksinya mereka bayarnya ngutang saya setelah barang kirim. Terus memiliki pemodal, saya punya pemodal dan sekarang jadi rekan kerja saya. Zaman dulu dia yang modal saya, sekarang jadi mitra 50-50. Udah sedikit. Seru ya, seru sekali. Mungkin nanti langsung saya lanjutkan aja ke Pak Masur. Silakan. Ada presentasi nggak? Nggak ada ya. Oke. Saya nggak mau presentasi, baru depan. Mungkin saya akan sedikit menyambung dari Mas Budi sama Pak Ponco. Jadi pada dasarnya memang UKM di Indonesia itu kan memang punya kekuatan, punya inisiatif yang tinggi gitu ya. Jadi pokoknya kalau dipaksa itu semua bisa gitu. Makanya banyak orang kira-kira itu di Indonesia kalau dijadikan tuan rumah bila dunia sanggup kan? Sebenarnya sanggup, dia aja yang nggak sanggup kan gitu. Kalau kita punya sanggup itu, kita punya lapangan sepak bola kampung dan sebagainya kan bisa. Sebenarnya dia aja yang nggak mau gitu. UKM pun sama seperti itu pada dasarnya. Jadi UKM pun sebenarnya sama. Jadi saya akan sedikit cerita. Jadi apa yang kami lakukan
Jadi saya pertama kali, jadi saya bukan punya basic furniture. Kalau Pak Wacu mungkin punya basic furniture ya, akan kami belum. Jadi saya membuat perusahaan Aula Jati Furni itu tahun 2002. Sebelumnya saya adalah guru. Ya, jadi saya ajar di salah satu perguruan tinggi swasta di Semarang dan di Jakarta. Jadi dulu saya pernah jadi orang Jakarta dulu. Hanya saya panding aja di Jakarta ya, stresnya tinggi kan itu. Tahun 2001 pulang kampung dan ke Jepang. Tahun 2002 saya memulai usaha itu. Jadi saat ini kami memang di Jepara tipikalnya adalah perusahaan home industry. Jadi setiap rumah tahun 2000 ya, tahun 2000 itu saya masuk ke Jepara itu. Intinya saya masuk Jepara itu sebenarnya saya itu kantor gabel gitu ya. Jadi saya dapat istri orang Jepara, makanya saya itu Jepara kan gitu kan gitu. Jadi saya melihat tahun 2000 itu di Jepara memang setiap rumah itu memproduksi furniture kan gitu. Jadi dia bisa produksi akan, tapi untuk memasarkan itu yang agak susah kan gitu. Makanya kami sedikit demi sedikit membuat bagaimana penjualan itu. Jadi tahun 2002 saya membuat auliajati.com dan saat ini kami sudah mengelola UKM sekitar 70 UKM di Jepara. Ya, UKM, jadi UKM di Jepara itu kami hidupi dari mulai bagaimana dia mencari kayu, ya, bagaimana dia menghidupi tenaga kerjanya. Pokoknya intinya mati hidupnya insya Allah kamilah yang nanggungnya gitu loh. Ya, pokoknya kalau jadi besok mau warisan nggak ada uang ya Pak, nggak ada uang untuk warisan, gimana caranya kan? Intinya dia lapor lah. Besok mau pesta Pak, bagaimana? Inilah yang akan kami berkomitmen pada UKM binaan kami dari Dikbud itu, karena saat ini kami mengkonekkan, saya katakan bahwa kami mengkonekkan UKM ini sebagai produsen dan UKM negara market sebagai penjual. Kami menjual hampir sama dengan Pak Ponco karena kita online ya. Jadi akan tapi yang perlu saya sharing mungkin akan menjadi inspirasi dari Bapak Ibu sekalian. Mulai tahun 2008 kami meng-create market untuk UK ya. Jadi kami 2008 pertama kali saya menginjakkan tanah di dataran Inggris ya, dengan melihat gimana sih kondisi di sana penjualannya kan gitu. Saya mengambil suatu kesimpulan bahwa ternyata di Inggris pun ada UKM ya. Jadi banyak orang yang punya inisiatif jualan ya, dan artinya jualan furniture ya. Jadi karena memang kita organisasi furniture, karena gini, saya menanggapi Mas Andi, kok harus ke ekspor karena tahun 2002 Mas. Ya, tahun 2002 saya sourcing keyword itu menemukan jualan furniture di Garut itu nggak ada. Ya, adanya di UK ya itu kan. Makanya saya terima kasih kan gitu. Saat ini saya mengkonekkan dari sedikit ya, UK saya sudah ada 79 atau 80 ya, namanya gypsy di sana itu. Jadi gypsy itu adalah orang yang punya kemampuan jualan, pedagang. Gypsy di sana itu namanya pedagang keliling intinya gitu Pak ya, pedagang keliling. Dia tidak mampu mengimpor langsung ke Indonesia, tapi dia hanya mengambil ke tempat. Sehingga saya di sana ada 6 distributor yang sekarang saya percaya. Saya ada punya di London, ada punya di antara London sama distro itu ada namanya Reading ya. Kita buat gudang di Reading, ada di distro, ada di Doncaster, ada di Hull, ada di Manchester. Sehingga kemungkinan hampir 3/4 dari UK sudah kami cover. Makanya saat ini sebenarnya produksi kami sudah lumayan lah. Jadi kita bisa ekspor itu 10-11 kontainer minggu. Karena kebutuhan untuk garden furniture untuk di UK itu masih sangat tinggi sekali. Jadi ya itulah saya katakan garden furniture, mengapa saya bilang menunjuk garden furniture? Karena garden furniture akan dipakai di saat musim panas. Jadi dia nggak mau lah di sana itu intinya. Oh saya mau di musim panas pakai gelar tiker aja nggak mau ya kan gitu. Yang minimal kalau silumpe 2 sampai 1, ada bir 1, ada tengah kan intinya kan gitu.
minimal ada tetangga, oh orang itu keren sekali kan intinya gitu. Masa ada tiga gitu. Sekarang mengapa saya harus membuat connecting seperti itu? Karena dulu jadi gini, bagaimana saya akan create UKM di Jepara yang saya tangani itu memproduksi sesuai dengan apa yang diminta dia. Sehingga website dulu saya hanya audience.com, tapi sekarang ada beberapa, ya. Salah satunya nanti mungkin bisa dibuka, namanya woodenstackingchess.com. Karena saya akan meng-create bagaimana apa sih yang dibutuhkan di sana. Ya. Saya mau impor pada 8 dari ada 6 distributor yang sekarang kami bentuk di situ, ya, ada 80 gypsy yang akan bergerilya, baik itu gerilya secara langsung maupun gerilya secara online. Nanti mungkin bisa dibuka lagi di UK itu ada 2 marketplace besar, namanya Amazon.co.uk dan eBay.co.uk. Nanti bisa itu. Jadi intinya kalau UK, kalau nanti dicari garis furniture mungkin hampir semua itu barang saya lah seperti itu. Ya, coba Mas, buka aja dulu Mas ke Amazon.co.uk. Mas, bisa online ini? Gak bisa ya? Oh sorry ya. Jadi kami tiap tahun saya datang ke sana untuk meng-create jadi bagaimana dia memasarkan. Jadi karena saya sebenarnya mengandalkan gypsy. Jadi 80 itu setiap hari dia akan berkeliling dari 6, 1, 2, 3 sampai 6 itu, di mana dia yang punya stok. Jadi pertarungan 6 orang ini bagaimana dia menyediakan stok saja untuk mengcover 80 orang gypsy. Karena gypsy ini nggak ada di A akan pindah di B nggak ada akan pindah di C, sesuai dengan di mana marketnya dia dengan distributor yang terdekat. Ini seperti itu. Jika inilah yang sekarang saya create seperti itu. Tapi sekarang baru Inggris, belum yang lain. Saya sebenarnya ada market besar di Belgia, akan tapi memang saya belum. Saya sekarang baru fokus ke Inggris. Kalau memang sudah settle, karena ini saya katakan mungkin 85% sudah settle. Ya. Gypsy ini dia hanya mengambil, jadi dia datang ambil barang-barang, gesek baik kartu kredit yang akan cair 3 sampai 4 hari, akan dikirim ke dananya dia. Atau kalau jual Amazon atau ke eBay, dia akan jual ke gudangnya eBay atau Amazon. Jadi, itulah yang sekarang saya create untuk membantu distributor sama gypsy itu. Bagaimana ya kalau saya membuat website khusus untuk mengcover orang-orang itu. Saya punya website namanya stock.audio, di mana stok itu adalah real. Kalau hari ini loading berarti berkurang, kalau nanti produksi bertambah akan bertambah. Dia patokannya hanya itu sebenarnya. Jika mungkin kompetitor saya, ya, setiap dia mau beli kita harus pakai DP 30%, setelah terima DP baru produksi 2 bulan baru kirim. Tapi kami saat ini bagaimana menyiapkan secepatnya untuk mengcover gypsy itu. Hari ini order, besok kontainer berangkat. Sekarang inilah yang saya janjikan sama UKM yang saya bina di Inggris. Saya bukan UKM di sini yang saya bina, orang Inggris juga saya bina juga kan, karena membesarkan sini gitu. Gitu. Karena sebenarnya kalau UKM di sini kan memang sudah kuat lah gitu. Makanya sebenarnya apa sih yang dibutuhkan UKM kepada pemerintah? Hanya satu sebenarnya, jangan repoti saya sebenarnya, ya kan? Ya. Kalau kita mau semua, jangan repoti saya, jangan diruweti saya, negara dan ruweti kita, itu aja benar ya gitu. Ini itu aja. Jadi kalau dibutuhkan Tuhan enggak. Masalah keuangan, jadi kami pun sebenarnya sudah mencoba, Mas. Tahun 2009 itu kami sudah mencoba. Ya, sudah mencoba bagaimana mengkonekkan UKM binaan saya itu untuk connect dengan perbankan. Ada 2 dulu sebenarnya yang dijanjikan dengan partner kami dulu itu ya. Ada 2, yang pertama adalah Bank Sahabat, yang kedua namanya Bank Bumi. Tapi setelah 2 minggu kita negosiasi, ternyata tidak ini yang tidak mengedar. Justru sekarang siapa yang membantu? Justru yang membantu adalah BNT, Pak. Koperasi yang notabene bunga itu kalau dihitung itu ya 14 dan sebagainya. Hanya saja kalau 14 itu kan tinggi ya. Kami bagaimana membuat edukasi biar itu tidak terlalu mahal, ya.
Saya buat itu pokoknya satu porsi itu dikasih keuntungan berapa, satu meja dikasih keuntungan berapa. Dia pokoknya orang UKM itu saya bodoh-bodohin caranya itu murah kan gitu kan. Karena yang mau bantu hanya itu. Bank sudah enggak. Bank hanya bisanya berapa saja yang saya kasih pendanaan. Untuk apa? Saya sudah bisa. Gitu kan. UKM saya ini aja lah yang itu. Tapi dengan dasar tidak bankable itulah. Makanya sebenarnya kita masih punya peluang besar, ya, punya peluang besar. Apalagi Indonesia sebagai target market yang paling besar untuk produk-produk dari luar negeri. Makanya nanti ini sebenarnya banyak tantangan-tantangan yang ada sebenarnya untuk Indonesia. Karena kan kadang-kadang itu, ya ini maaf saja ya, kadang-kadang kita kan berkecimpung di sini kadang-kadang bingung. Ya, itulah makanya bingungnya itu kita tuh kadang-kadang direpoti tuh, baik direpoti secara real dan direpoti secara regulasi. Contoh kayak saya dengan Pak Ponco saat ini memang dibingungkan 2 sampai 2 bulan terakhir nanti kita masih datang ke Jakarta untuk negosiasi karena 3 kementerian ini akan bertarung nantinya siapa yang akan menang. Jadi kami produk kehutanan ada regulasi yang namanya VLK. Ya. Tahun 2011 sudah dicanangkan. Akan diterapkan tapi mundur. Jadi Menteri Kehutanan, Perdagangan bersekukuh harus diterapkan regulasi VLK di tanggal 1 Januari 2015, tapi perdagangan tidak mau karena target katanya 300% harus naik tahun 2015. Kalau nanti VLK diterapkan bukan naik tapi malah turun kan gitu. Kami sudah berusaha sekuat tenaga untuk memberikan masukan kan gitu. Jadi memang rame lah nanti mungkin kalau nanti regulasi VLK itu turun dihilangkan mungkin rame, tapi ramenya rame apa gitu? Apa yang didapat oleh negara apa sih sebenarnya nggak ada. Ya. Ya. Mungkin itu jadi apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih luar biasa. Saya cepat aja nanti, jadi kita langsung aja tanya jawab. Untuk penanya ada speakernya, ada question. Saya buka pertanyaan 2 dulu, silakan. Ya, silakan Pak. Terima kasih. Saya ingin bertanya ke Pak Andi. Andi tadi kan sudah punya member UKM 11.000 ya Pak ya. Nah, bagaimana Bapak melakukan kontrol sehingga UKM itu semuanya bisa mensupport dengan baik gitu Pak? Kan di internet kan kadang suka, ya kita nggak tahu ya, karena banyak sekali nih Pak, kalau 100 mungkin berapa. Pertanyaan kedua, bagaimana caranya kita misalnya bisa bekerjasama dengan UKM yang tidak ada Pak? Terima kasih. Satu lagi? Ya, langsung. Tolong diingatkan Pak pertanyaannya. Saya juga nggak ada tuh. Ya, saya mau nanya dengan Pak Ponco ya, Pak Presiden for Future ya. Mau nanya, awalnya bagaimana? Pak Ponco tadi bilang nggak punya modal gitu. Awal untuk marketingnya itu bagaimana? Terus tantangannya bagaimana? Karena di Indonesia UKM kadang yang sulit untuk berkembangnya, mereka kualitasnya tidak standar gitu. Kebanyakan aku temuin seperti itu. Jadi masalah kualitinya bagaimana? Terima kasih. Ya, silakan Pak Adi, langsung aja. Udah lupa pertanyaan ini. Lupa ya. Kalau kerjasama dengan UKM kita sebenarnya mudah Pak. Jadi gini, kita itu sengaja didesain untuk menjadi ekosistem. Jadi yang kita lakukan adalah ada UKM yang offline, mereka punya toko lah, punya barang lah gitu kan. Toko nanti kita buatkan, produknya kita taruh di situ, kita promosikan tokonya. Nah, yang mempromosikan bukan kita, si anak-anak muda yang kita sebut sebagai digital entrepreneur itu. Ya benar ya. Ini headnya nih, namanya Adrian Fitra, kalau belum pada kenal. Jangan terpaku dengan celana pendeknya. Terjadi sebelum sini adalah digital campaign buat Pak Jokowi dan sebelumnya digital campaign buat Obama. Jadi dia nggak punya tangan panjang dia. Kenapa? Waktu kemarin kampanye dengan Pak Presiden kan harus rapi terus. Jadi begitu selesai kampanye sekarang celana pendek terus ya, jangan lupa aja. Jadi Adrian ini mentraining anak-anak muda untuk memiliki kemampuan memanage toko-toko tersebut, Pak. Gitu. Jadi dalam konteks kerjasama ada 2. Kalau Anda adalah organisasi yang memiliki UKM yang belum online, kita siap online-kan mereka. Apapun juga kita siap online. Kalau Anda adalah organisasi
yang memiliki anak-anak muda yang ingin menjadi digital entrepreneur, ingin jadi William di masa depan, yang paling gede kan William masa depan, gitu kan? Itu yang kita siapkan untuk mereka. Anak-anak muda ini akan memanage kira-kira 10 toko awalnya, 10 toko. Tapi yang menurutnya Adrian yang sudah jago-jago, mereka bisa manage 1000 toko, Pak. They will be their own business gitu kan, sama-sama. Itu tujuannya adalah creation of a breed of a new entrepreneur class, di mana toolsetnya disiapin semua gitu. Nah, ada Erwin udah pergi. Kita harus membuat semua proses lebih efisien. Awal-awal dari kita fisik loh Pak, datang fisik ke toko Tanah Abang misalnya, atau ke Town City atau kemana gitu. Dari awal orang datang ketemu dengan mereka sampai jadi online toko tuh 6 jam awal-awal, sampai jadi live tokonya ya. Sekarang sudah turun ke literally 35 menit prosesnya itu sampai jadi online. Tinggal mempromosikan ya, uji SEO dan lain-lain gitu. Jadi itu cara kerja kita Pak. Untuk yang kedua ya, Yang keduanya bagaimana kerjasama? Yang kedua, yang pertama aku nggak tahu. Umur Pak. Nah gini, there are things you can never solve Pak. One of them is that saya terus terang kalau masalah kualitas produknya, I can't solve that right now. But guess what? Elephant ini juga nggak bisa. Tokopedia juga nggak bisa. Kenapa? Marketplace by design kan produknya di tempat UKM ini, ya kan? Kita lebih parah lagi, karena kita lebih marketplace nih. Jadi buat saya, quality improvement of quality of the product itself itu bagian dari PR yang kita harus proyek bareng-bareng. Paling gampang adalah kita bekerjasama dengan tim yang saya sebut sebagai tim pendampingan, geng external party Pak. Contoh, kita bekerjasama sama satu organisasi yang pendampingan UKM di Cirebon. Kita datang ke Cirebon. Pernah dengar kue gapit nggak? Nah, ada pernah kue gapit? Nggak pernah. Wajib parah tahu. Anak kota nggak tahu semua. Saya juga nggak tahu kue gapit itu apa. Sampai ngerasain enak banget ternyata. Gila Pak. Satu toko Pak ya, itu 6 orang. Jadi kayak pabriknya gitu di rumahnya gitu ya. Kue gapit itu kayak kerupuk gitu. Bikinnya tuh geprok gitu. Panasnya bukan main Pak. Bilang gitu. Satu kue gapit toko itu revenue-nya 15 juta rupiah sehari aja. But they're non-bankable, gila nggak tuh? How crazy is that? Non-bankable tidak berarti tidak visible Pak. Gitu ya, jadi kue gapit itu hanya bisa menjual di sekelilingnya gitu loh. Sekelilingnya Cirebon aja gitu, nggak pernah keluar. Di Surabaya sekarang kita online kan. Itu pun perlu proses. Kenapa? Kan kerupuk nih, plastik ya, plastiknya masih biasa gitu kan. Begitu kirim online, pecah kerupuknya. Perlu kayak itu mesin yang bikin kasih udara itu kan, kayak Citatos gitu kan. Harga mesin itu 150 juta rupiah. Coba bank mana yang sangat bodoh nggak mau minjemin mesin 150 juta uang dengan perusahaan yang bikin 15 juta sehari, ya kan? Tapi banknya memang problem gitu. Nah dengan ini kami bukan pendamping Mbak, kami Nurbaya lebih ke teknologinya kan. Tapi ada pihak yang pendamping UKM di Cirebon akhirnya bekerja sama kita untuk membangun si kue gapit itu. Sekarang Bapak iseng aja ke Google, ketik jual kue gapit. Yang paling atas satu itu Frostri lah, itu udah toko gapit yang kita kerjakan sekarang gitu. Jadi menurut saya berapa proses ini harus keroyokan. Kenapa? Nurbaya itu kecil Pak. Kalau toh kita bisa 2 juta 2 tahun lagi, there's only very small compared to 55 million yang ada kan. Jadi memang harus keroyokan gitu. Tapi soal kualitas itu salah satu PR yang paling berat itu. Karena ceritanya udah banyak lah, ada makanan enak banget gitu ya, makanan apa kayak rendang telur gitu ya, enak banget, sukses banget, bisa jualan sampai beratusan juta sekarang. Kadang-kadang ngirim rendangnya pakai dus sepatu gitu. Kita nggak tahu karena UKM di situ ya, si customer-nya komplain. Yang problem adalah waktu itu yang beli kebetulan investor baru di City, baru beli di City, yang sebagai investor dia ngetes dia pesen selendang ini, datangnya pakai box sepatu, mampus gue. Karena jawabannya sama, you cannot control quality. Nah tapi dalam konteks ini betul. Ada satu argumen pada dalam konteks politik ya. Jadi saya dapat argumen dan proven teori yang mengatakan begini. Dalam konteks di mana kualitas tidak bisa dijaga, the solution come from customer service. Artinya the speed in which we respond to customer complaint has to be non-human. Gitu. That is what we can do right now. Itu yang masih dalam kontrol kita gitu. Dalam konteks kualitas kita berharap akan karena nggak ada itu masalah kualitas. Karena dari yang masalah warnanya sedikit beda gitu kan, those things will happen. Gitu kan. Terjauh ya.
Oke, terima kasih. Langsung aja Mas. Ya, memulainya ya Pak ya. Memulainya pada tahun 2000 Jepara itu begini. Muncul banyak perusahaan. Hampir seluruh rumah di Jepara itu pengrajin. Wah, itu luar biasa itu. Dan kontainer jumlahnya hampir satu hari 100 kontainer Pak ya. Zaman tahun 2000. Tahun 2004 mulai berjatuhan. Karena belum online kan. Saya bilang nggak percaya mereka. Ya, saya bilangnya suruh online nggak mau, nggak mudeng gitu. Terus akhirnya tahun 2005 perusahaan saya juga kolab. Saya menikmati remah-remahnya. Jadi saya akhirnya membuat presidenfurniture.com. Sebenarnya sudah lama saya bikin, tahun 2005 sebelum saya di PHK itu. Karena waktu sebelum di PHK bos saya bilang nanti bulan Februari kita ada PHK. Nah, saya bukan sedih, bukan, saya senang karena wah, this is the time. Ini waktunya. Katanya Andri Wongso gitu kan, kalau orang naik kuadran harus ada momennya pas gitu. Jadi waktu itu saya bikin website. Website itu bermacam-macam tipenya. Pertama, saya jualan furniture yang akar. Karena saya sudah bosan dengan outdoor sebenarnya. Saya jualan yang saya enggak yang mencoba yang baru lah, yang akar gitu. Karena outdoor kan banyak yang berjatuhan perusahaannya. Saya mencoba yang furniture akar. Bertahan 3 bulan nggak ada yang nanya sama sekali. Iya, saya rubah lagi indoor yang dari kayu mahoni. Langsung saya rombak lagi website saya. Dalam waktu 1 malam saya rombak. HTML kan gampang banget. Gambar tinggal ngopi dari website orang lain. Benar ya? Jadinya gitu. Terus lumayan mulai ada pertanyaan saja. Begitu saya jawab, saya nggak punya bahan untuk menjawabnya karena saya nggak mutu. Itu bahannya berapa, saya nanya ke pengrajin, oh dia sudah terlanjur beli orang lain. Kelamaan saya jawab. Akhirnya saya balik ke outdoor yang benar-benar saya ekspor di situ. Saya akhirnya bikin dalam waktu semalam juga saya rubah jadi outdoor ya, khusus produk-produk yang foto-foto yang tadinya saya ambil sendiri dari perusahaan saya, karena udah tutup saya ambil semuanya karena hadisnya di saya kan. Fotonya juga saya yang pegang juga. Terus akhirnya jadilah waktu itu masih Valentine Furniture. Kenapa saya sebut Valentine Presiden? Karena biar mudah. Saya ingat saya waktu itu bikin toko namanya apa ya? Laki Bagus, milik teman saya. Waktu itu saya yang jadi bagian marketing dulu. Ada telepon itu saya masukkan ke marketplace gitu kan. Apa nama websitenya? What is the name of the website? Laku Bagus. Can you spell it? L ya, terus makanya saya bikin website Valentine atau Presiden. Oke, kelamaan ceritanya. Terus habis itu kenapa memulainya? Nah di Jepara itu by order. Jadi ketika kita orang pesan dulu, baru kita bikin. Nah waktu orang pesan itu dia ngasih deposit 30%, 40%. Nah waktu itu dapat saya punya pembeli langsung ngasih 60% malah waktu itu. Karena saya minta 60%. Bantu saya lah, saya ini orang baru di PHK gitu. Benar itu, saya dibantu 60%. Dan akhirnya pecah telur. Dan saya menjadi terima uang itu, wah saya loncat-loncat. Karena 5 tahun saya itu menantinya itu kan. Terus dari situ 60% itu belum cukup sih. Karena waktu itu saya jual sangat murah, jujur aja. Yang penting saya
dapat pembeli dulu lah gitu. Saya nggak cukup, terus akhirnya masih utang pengrajin gitu. Masih utang pengrajin, nanti bayarin nanti ya setelah barang kirim, dan pengrajin mau. Waktu itu pengrajin lebih banyak dibanding produsen karena pada berjatuhan. Masalah quality kan? Masalah quality, jujur yang pertama saya bikin yang kualitas rendah karena murah tadi. Saya bikin pertama yang C grade pakai treatment, pakai take oil, dan kualitas baik karena saya nggak dapat komplain juga. Waktu itu nggak dapat komplain. Dan selanjutnya nggak tahu ya, begitu dapat 1 kontainer itu langsung dapat saya kedatangan 3 orang itu dalam 1 minggu itu. Waktu saya habis kecelakaan, dulu saya kecelakaan motor, ini saya patah gitu, disumbat pakai itu. Nah, ada 3 orang dari Dubai, dari Irlandia, dan dari Amerika waktu itu. Saya dapat pembeli dalam waktu 3 bulan itu 3. Jadi saya waktu shipment 5 kontainer selanjutnya. Dan nggak tahu begitu habis itu cepat. Luar biasa. Ya, iya. Saya ingin tanya ke sini dulu, silakan. Kita cepat-cepatan pertanyaannya. Ada pertanyaan? Ya, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Sigit, websitenya www.distrohaidar.com, meka570.com, dan dari komunitas Tangan di Atas. Saya ada 2 pertanyaan untuk 2 orang. Pertama mungkin Pak Panca dulu. Yang saya pengen tahu, ini kan Bapak kemarin sempat kena PHK lah istilahnya gitu ya. Nah, kemudian dengan handling sekian banyak order, itu sebenarnya terdiri dari beberapa workshop gitu Pak, atau pengrajinnya seperti apa gitu agar kualitasnya sama, standarnya sama, karena mau tidak mau biasanya mungkin dipecah kali ya Pak ya. Order sekian puluh atau sekian ribu gitu kan, nggak mungkin di satu workshop atau di satu pengrajin gitu. Itu bagaimana Bapak maintainnya gitu. Dan apa yang terjadi dengan tempat Bapak dulu bekerja, apakah sekarang jadi bagian workshop atau masih baik kan hubungannya gitu Pak? Mungkin ada cerita menarik lagi, Bapak menyampaikannya menarik soalnya Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk Pak Andi ya Pak ya. Kemudian yang untuk yang Pak Andi tentang ekosistem yang dibentuk di Nurbaya Pak. Sebenarnya mimpi Pak Andi atau Nurbaya sendiri sebesar apa sih? Dan compete dengan, mungkin kan udah banyak juga ya marketplace tapi bentuknya, bukan ekosistem gitu. Kira-kira, saya paling tidak harus handle dari 20.000 gitu, jadi 100.000 atau 1 juta atau berapa gitu. Dan bagaimana caranya untuk handling ke sana. Dan tadi disebutkan kan ada 3 ya, finansial, ada mentoring, juga ada yang digital, NKRI lah gitu. Nah sekarang baru banyak handling yang ketiga itu. Nah apakah ada ngarah ke mentoring segala atau gimana? Mungkin itu. Dan sedikit pesan sponsor, tadi udah disebutkan Pak Adrian Fitra ya. Kalau ada yang mau trainingnya, bisa ada acara 30 Desember Pesta Wirausaha. Bisa hubungin saya. Terima kasih. Ini sponsornya Oke, pertanyaan satu lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik dengan tadi bicara UK itu Pak. Karena kan nggak mudah ya ketika kita berbicara mengenai riset market, terutama di Indonesia, habit di Indonesia maupun di sana kan pasti beda lah ya. Cara pemasarannya, cara produksinya, cara apapun lah yang sehingga bisa terkoneksi itu Pak. Menariknya karena kan pertama kita harus tahu di mana sana Pak ya. Kemudian karakteristiknya ya gitu. Nah itu mungkin bisa diceritakan lebih ini Pak ya, ini tadi seberapa rumit ya gitu ya ketika berbicara kita datang sebagai orang asing gitu ya ke negara orang yang juga secara ininya lebih maju dari kita gitu Pak. Kurang begitu Pak. Terima kasih Pak. Oke, silakan. Pak Panca duluan. Gimana kualitasnya? Ordernya banyak. Oh iya. Nah,
tadi itu karena saya udah cerita bahwa saya punya banyak teman. Jadi buat saya pengrajin itu memang benar-benar teman. Zaman dulu karena kalau bos itu molor uangnya gitu kan, kita kan sangat harus pandai-pandai mendekati mereka ya, supaya mereka nggak ngeributin kita maksudnya. Jadi kita harus baik-baik sama dia. Dia butuh apa kita layani. Dia butuh anaknya pengen bisa komputer, saya datangi dia, saya ajari gitu. Terus dia pengen internet, saya datangi, saya kasih sama ibu. Terus jadi ketika saya di PHK, ya didukung sama mereka. Dan pengrajin itu kalau di Jepara, kursi khusus kursi, meja, dan dia melayani siapa sebelumnya, orang-orang yang dulu hebat-hebat. Jadi ada perusahaan yang tadinya hebat tutup, itu kata dia punya standar udah bagus-bagus, saya ambilin mereka, bikinlah di tempat saya, yang high quality. Kalau yang C grade juga ada khusus. Masalah kualitas baiklah menurut saya. Jadi untuk mengontrol kita punya siapa? Tukang untuk yang datang ke rumah gitu. Ya, saya sendiri maksudnya. Satu-satu gitu. Ini kurang gitu. Saya juga punya karyawan juga. Dulu tak? Ya dulu, sekarang enggak. Ya kan begitu ya. Dulu saya ngamplas juga ngajari ke mereka. Saya suka dulu karena saya juga pemborong amplas. Jadi perusahaan butuh tukang amplas, saya yang borong sendiri. Saya dapat uang tadi. Terus jadi saya ahli lah. Amplas kayak punya saya ahli. Saya bisa ngasih tahu mereka. Makanya saya katakan tadi saya ekspor. Terus kualitas tadi begitu. Terus apa lagi ya tadi? Kualitas terus kontrolnya. Membagi order. Membaginya memang kalau lihat kita kan cuma punya Pak Mas tuh punya sekitar 20 ya. Itu dia ini mentor saya jujur. Saya punya mentor Pak Maskur, Pak Isyam, Pak Pipin, dan sekarang jadi sahabat saya. Saya bersyukur bisa jadi sahabat mereka karena mereka sebenarnya itu mentor saya zaman dulu waktu saya masih jadi karyawan. Saya bisa, wah mereka luar biasa gitu, bisa online gitu. Dia ini 1 minggu, ya tadi itu jumlahnya setiap hari 2-3. Padahal pabriknya cuma segitu kalau dipikir. Itu kalau diproduksi sendiri itu berapa hektar harusnya. Cuma tadi itu kita punya di Jepara itu benar-benar wilayah. Saya itu punya wilayah satu desa namanya Melonggo, Balong Kodok. Itu hampir membuat saya folding chair. Nah Pak Maskur ini punya satu kampung namanya Pelajan ya. Pelajan itu hampir semuanya dibikin buat dia. Jadi jujur aja dia bisa menghidupi satu kampung. Bener ya? Bener. Saya bilang apa? Tapi dia juga nggak bermaksud baik. Saya juga nggak bermaksud baik ya. Bener Pak, bener. Saya dulu mikirnya bagaimana saya bisa makan setelah di PHK. Ya, begitu. Dan suatu saya pernah training jujur ya. Training itu apa ya? Waktu itu pernah saya ditipu pembeli yang dari Prancis itu 1,6 miliar. Jadi saya masih hutang pengrajin sekitar 800 juta atau 600 waktu itu. Nah saya waktu itu ininya ya, jangan panjang-panjang Mas. Begitu terus dia, Pak Ponco, saya nggak perlu buru-buru bayarnya, nanti pokoknya setelah ada uang. Karena jujur saya diberkati dari Pak Ponco karena saya kerja dari Pak Ponco semua. Nah, dari itu saya baru tahu bahwa ternyata bisa memberkati orang toh. Tadi gitu Mas, pokoknya kita kontrol mereka satu-satu. Ya, terima kasih. Ya. Wah, Mas PDA nih langsung sang sponsor. Saya jawab tentang mimpi dulu ya Mas. Kalau tadi saya bilang kan, mimpi saya itu jadi orang kurus.
Itu kalau mimpi kayak begitu gitu, masalah dietnya nggak bisa kan belakangan. Sekarang mimpi saja dalam konteks ini, saya cuma melihat begini loh mas. Ekonomi kita berkembang cepat, but not fast enough. Kenapa? Karena gap antara orang miskin sama yang kaya itu makin besar gitu. Artinya our economy is growing, but our people is not really in terms of secara kolektif gitu. Dan yang penting adalah buat saya adalah 55,6% ekonomi kita udah UKM yang bikin. Tapi keluaran online cuma 500.000 dari mereka yang bisa di sini. Sedangkan negara ini adalah negara paling berisik sosial media, bukan? Ada ini. This is a country di mana Twitter Jakarta tetap nomor 1 ya. Bukan nomor orangnya loh, bukan angka orangnya loh. Berisiknya nomor 1. Nomor 6 Bandung. Coba list apa lagi? Nomor 1 Jakarta, nomor 6 Bandung, nomor 7 Los Angeles, nomor 8 Roma, apa nama itu New York apa gitu aku tadi. There's no other list about social media. Menurut saya ini mata-mata sih udah ada semua. UKM produktif, ya kan? Digital space dalam konteks social media anak-anak muda itu udah berisik. So if you can talk to multiple people at the same time, why not help each the UKM to go online and sell their product? This is great, ya kan? Bisa gitu. Kalau lu bisa punya pacar satu Facebook dan keluarga 3, trust me, you can have an online UKM itu dibantuin gitu. Jadi mimpi saya lebih mematching antara potensi anak muda kita yang memang sudah digital space yang sudah kuat dan UKM yang produktif. Nah, masalah saingan, this is for you, by the way. Ditanya gini nih, kita kan ekosistem, tapi kan banyak marketplace gitu kan. Kita bersaing sama Tokopedia, takut kali. Untuk buat 2 tes saya kira susah kali, jangan saingan. Ada marketplace, gimana kita mempersiapkan persaingan? Guess what Pak? We are not competing. How? Nurbaya tidak akan pernah bikin marketplace. We will never build a marketplace. Yang kita buat adalah toko UKM online 1 sampai 2 juta. Problem marketplace apa sekarang? Nggak bisa dapat merchant, saling rebutan merchant bukan? Kenapa? Mereka rebutan 500.000 orang ini loh. Yang sudah online, yang belum online gimana berikutnya? Coba tanya. They can't. They don't. Yang kita lakukan adalah kita bikin toko online-nya, UKM-nya, tapi kita deal sama marketplace-nya. Mr. Marketplace, daripada lu pusing nyari merchant, gua ada 30.000 nih yang tahun. Gua ada 2 juta 2 tahun lagi, mau nggak produk gua lu jual di tempatnya lu? Makanya kalau lihat Nurbaya, ada Nurbaya Corner di Lazada, ada Nurbaya Corner di Elevania, nanti Nurbaya Corner di Charlotte Tokopedia. Jadi akan ada Nurbaya Corner dan toko-toko itu available di semua marketplace di Indonesia. Kita nggak bersaing. Tujuan saya hanya memastikan si UKM-nya jualan, nama gua nggak peduli, Nurbaya Gede juga nggak peduli gua. What's important adalah the entire ecosystem of this nation is being pushed to help the bottom of the pyramid, dan bisa gitu. Itu yang kita bisa. Teknologi bisa. Gitu. Terjawab ya Mas? Iya. Kalau partneran sama TDR ada masalah Iya. Luar biasa. Ya. Pertanyaan terakhir tadi dijawab karena Pak Wasser. Ya, waktunya dikasih. Terima kasih. Jadi gini Pak, memang tahun 2008 tuh saya datang ke Inggris itu memang pertama kali Pak. Jadi memang selama ini dia datang hanya email saja yang datang. Jadi pun saya pun nggak tahu orangnya kayak apa kan. Jadi mengapa saya mematchingkan kebutuhan di Inggris? Jadi gini Pak. Jadi mengapa saya sekarang sebenarnya mulai tahun 2008 saya sudah menyeting bahwa saya tidak mau menjual dengan dengan banyak item, ya. Jadi banyak item. Jadi sekarang yang saya jual itu hanya 3 style bench, folding table, sama 4 kursi, sama 8 kursi stacking. Mengapa saya mengambil situ? Jadi dari 6 orang yang saya create itu, tak seluruh ngasih masukan. Kira apa sih sebenarnya produk saya? Dia memacangkan ini aja. Pokoknya di sana rumah itu kecil, gardennya itu sempit, sehingga tentukan kira-kira produk apa yang laku di sana. Sehingga mengapa saya jual band? Jadi dengan garden sempit cukuplah hanya membeli 1 bangku saja, sama meja coffee table saja, duduk ada teh. Yang kedua, kalau mau untuk dining cukup 1 kursi dengan 1 meja dengan 4 kursi. Dan saya buat semua produk saya itu tidak akan menghabiskan space. Kursi folding, meja folding setelah dipakai untuk party itu bisa dilipat dan ditempatkan di pojok.
Staking, saya punya produk namanya staking, ya. Staking itu setelah kita party langsung dipandang. Jadi kursi staking itu kursi yang bisa dimasuk-masukkan itu. Jadi kursi yang bisa ditumpuk jadi 4, bisa 6, bisa dan sebagainya. Ada satu lagi sekarang, bagaimana memudahkan dia? Sekarang saya juga menjual namanya cover. Ya, setelah party selesai dan tidak harus mencopot semua, masuk-masukkan langsung dibungkus kayak mobil. Itulah sekarang produk-produk saya yang laku di Inggris itu bagaimana membuat simple penggunaan dan tidak menghabiskan space. Karena ide yang dibuat oleh bayi saya di sana rumah kecil, ya, misalnya apartemen pun hanya ada teras, ya, tapi dia bisa membeli garden forest kayaknya selayaknya orang, tidak pokoknya semua serba simple, tidak menghabiskan space. Itulah sekarang yang lagi booming dan sekarang yang saya kerjakan, Pak. Mungkin itu, Pak. Ya, oke. Ya, terima kasih luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak bicara. Ya, jadi karena waktu sangat terbatas, jadi 2 pertanyaan dan 2 pertanyaan terakhir. Kemudian ada penyerahan plakat? Ya, oke. Penyerahan plakat di ruangan ini disilakan oleh saya. Spesial. Sudah masuk di sesi untuk pemberian plakat yang memberikan. Fotonya mana? Oh, udah ada. Oh, tetap kami harus ada foto ya, Pak. Bapak Muhammad Rosihan, ini selaku wakil ketua umum media bidang UKM. Dia mau berterima sekali lagi memberikan kepada 3 narasumber kita di sore hari ini. Dan setelah ini, boleh minta tepuk tangan sekali lagi. Dan setelah ini kita akan berkumpul kembali di atas. Kita akan berkumpul kembali di atas untuk satu sesi terakhir. Kita akan berkumpul kembali di atas. Teman-teman dari Asyar akan bantu untuk mengarahkan jalan ke ballroomnya. Dan akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.